We're dealing with people that I think are very rational people. A surprising turn of events today as President Trump praised Iranian leaders while slamming his closest ally in the Middle East. I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon. This is what angered him. Israeli strikes on Beirut Sunday aimed at rooting out Iran-backed Hezbollah fighters. The Iranians said the ongoing fighting in Lebanon could jeopardize their fragile new agreement with Trump. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Ada kalanya pertengkaran paling keras justru terjadi bukan antara musuh, melainkan antara dua sahabat yang sempat bersenang-senang bersama. Inilah yang terjadi antara dua sahabat, Donald Trump dan Netanyahu. Puluhan tahun lamanya negara yang mereka pimpin berhubungan akrab tanpa sekat. Namun kini keduanya justru saling memalingkan muka dan memilih menyelesaikan dengan cara angkat senjata. Keretakan keduanya ini bermula ketika Amerika menandatangani kesepakatan damai dengan Iran. Namun Israel memilih menolak dan mengabaikan. Tak hanya itu, di saat Amerika Serikat berusaha menjaga momentum pembicaraan dengan Iran, Israel justru memulai invasi ke Lebanon Selatan. Bagi Amerika, setiap langkah Israel yang memperkeruh keadaan berpotensi mempersempit ruang diplomasi yang telah dibangun dengan susah payah. Karena itu, sikap keras Israel dinilai justru sebagai penambah tekanan bagi Washington yang berupaya agar konflik tidak meluas. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar Israel tidak berulah. Namun bukannya kapok, negara tersebut malah menantang seolah berkata ogah. Di saat bersamaan, gelombang kritikan di dalam negeri Israel terus membesar. Demonstrasi bermunculan, kepercayaan publik mulai tergerus hilang. Israel kini harus menghadapi dua medan pertempuran, tekanan diplomatik dari luar, dan gejolak politik dari dalam. Akankah Israel menarik pasukannya dari wilayah perbatasan, atau justru melanjutkan serangan ke pusat pemerintahan Lebanon? Cetak gol akan merangkum makin memanasnya hubungan Amerika-Israel sebagai berikut. Hubungan Israel-AS makin panas, Trump perintahkan perangi Netanyahu. Di tengah riuh euforia dibukanya kembali Selat Hormuz oleh Iran, muncullah sebuah video singkat. Rencana Netanyahu mengganti slogan dalam rangka menyerang negeri para mullah. We initiate, we attack, we surprise, and we attack those enemies that seek our destruction, that seek to kill us. We attack them before they have a chance to do so. If you know Hebrew, akam leorgecha, ashkem leorgo. Kill them first. Bunuh dulu musuh sebelum membunuhmu. Ini adalah salah satu doktrin militer Netanyahu yang baru ia cetuskan. Netanyahu menuturkan bahwa doktrin militer ini terinspirasi dari Talmud dan menjadi salah satu doktrin keamanan yang populer. Ia menyatakan bahwa kami mengambil inisiatif, menyerang mengejutkan, dan berupaya menghancurkan kami dan ingin membunuh kami. Kami menyerang mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Slogan dan doktrin inilah yang seringkali menjadi dasar bagi ekspansi militer ke negara-negara di Timur Tengah, misalnya seperti Lebanon. Doktrin militer Bibi juga dikabarkan membuat Presiden Amerika Serikat pusing 7 keliling. Donald Trump kali ini nampaknya harus turun tangan menghadapi kelakuan sekutunya Netanyahu. Pasalnya, Netanyahu dan pasukannya dikabarkan masih tetap mempertahankan pasukannya di wilayah Lebanon Selatan. Padahal di saat bersamaan Timur Tengah sedang melalui masa-masa deskalasi perang. Namun Israel menegaskan bahwa militer Israel akan tetap berada di zona keamanan Lebanon Selatan. Menurut Amerika, tindakan ini sangatlah membahayakan negosiasi, mengingat wilayah Lebanon merupakan bagian dari keputusan yang harus disepakati. Hal ini membuat publik kembali bertanya, apakah Amerika serius menegakkan butir-butir perdamaian? Melihat kondisi yang semakin tidak memungkinkan, Donald Trump dikabarkan sedang mengupayakan agar peperangan dapat diakhiri
Termasuk salah satunya adalah dengan memberikan tekanan dan desakan agar Israel segera menarik diri dari wilayah Lebanon Selatan. Desakan penarikan ini sendiri menunjukkan ketegangan yang semakin intens antara kedua kepala negara. Meskipun baru terlihat akhir-akhir ini, sebenarnya konflik antara keduanya sudah bisa dilihat sejak perbincangan intens melalui telepon terjadi. Di depan publik kedua negara memang menampilkan hubungan yang harmonis. Namun dalam sebuah buku berjudul Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, digambarkan bahwa kedua negara seringkali terlibat dalam pertikaian. Tak ayal bocoran dari buku tersebut memicu kegaduhan. Padahal kedua pemimpin ini terkenal sebagai tokoh yang solid dan sulit dikalahkan. Ketegangan antar keduanya semakin meruncing manakala kesepakatan antara Amerika dan Iran ditandatangani di Swiss. Pasca penandatanganan perjanjian tersebut, Israel seharusnya keluar dari wilayah Lebanon Selatan. Namun nampaknya Netanyahu memilih menolak perintah dan desakan bahkan dari Trump sekalipun. צה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה. Parahnya lagi, Netanyahu dan Israel memilih acuh tak acuh, bahkan terkesan mengabaikan. Mereka tidak peduli jika Iran dan Amerika telah terlibat dalam kesepakatan. Tindakan Israel ini berpotensi menyebabkan bertambahnya korban jiwa di Lebanon. Di negara ini sendiri, eskalasi perang telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban. Setidaknya ada 3.912 orang yang tewas dan 11.873 yang mengalami luka-luka sejak meletusnya peperangan. Tingginya angka ini menunjukkan penderitaan dan beban yang harus ditanggung selama berbulan-bulan. Tak cukup memancing amarah di Israel, dikabarkan sedang mencari celah agar peperangan dapat dilanjutkan. Misalnya saja seperti beberapa waktu yang lalu ketika Israel menembak mati 2 orang di wilayah Lebanon Selatan. Peristiwa ini memecah masa tenang yang bertahan selama 2 hari. Tindakan sembrono ini berpotensi besar membuat perjanjian dibatalkan. Militer kami masih memiliki kebebasan bertindak penuh di Lebanon untuk menggagalkan ancaman apapun, ujar Netanyahu. Tindakan ini jika dianalisis dapat benar-benar membuat Amerika dan Iran jatuh lagi dalam pertikaian. Apalagi Iran dikenal sebagai salah satu negara yang kerap memperjuangkan hak-hak Lebanon. Bukan hanya memperjuangkan hak, Iran juga aktif dalam memasok persenjataan bagi milisinya Hizbullah. Melalui bantuan tangan Iranlah, Lebanon dapat bertahan bahkan memberikan perlawanan terhadap Israel. Meskipun kehadiran Hizbullah sendiri seringkali mendapatkan kritikan dari dalam. Beberapa pihak di Lebanon sendiri memang sering mendiskreditkan posisi Hizbullah dalam perjuangan melawan Israel. Namun meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi inilah yang kerap memberikan penolakan keras terhadap Israel. Bukan hanya ke Hizbullah, warga Lebanon juga menaruh harapan besar bagi Iran agar mau memperjuangkan negosiasi tentang mereka. Kami tidak ingin negosiasi dilakukan oleh pemerintah. Kami ingin Iran bernegosiasi atas nama kami dan kami kembali dengan kemenangan, suka atau tidak suka, kata Haura saat diwawancarai di jalanan menuju selatan. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana rakyat Lebanon sendiri tidak percaya dengan janji yang diberikan Barat. Respon ini juga menunjukkan bahwa meskipun perang kembali terjadi, Lebanon dan Teheran telah siap dalam pertempuran. Sikap saling percaya antara keduanya membuat strategi pecah belah dilakukan Barat menemui kegagalan. Sampai hari ini, Israel sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurunkan intensitas peperangan, walaupun Amerika Serikat nampaknya menunjukkan ketidaksetujuan. Israel kebingungan sendiri perangnya tak mendapat restu dari AS. Negeri Paman Sam tersebut memang diisukan tidak memberikan persetujuan atas serangan Israel ke wilayah Lebanon. Israel hari ini seperti sebuah kapal yang melaju tanpa nahkoda.
Meskipun ia mengapung dan berlayar, kapal tersebut secara perlahan mulai kehilangan arah. Invasi militernya ke Lebanon membuat banyak pihak, termasuk Israel sendiri bertanya, sejauh mana peperangan dengan Lebanon harus dilakukan. Mengingat Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan restu dan dukungan, seolah tak mau disalahkan. Secara sepihak, Israel mengklaim bahwa mereka sudah mendapatkan dukungan penuh dari negeri Paman Sam. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana yang memutuskan penarikan pasukan dari Lebanon. Ia juga menambahkan bahwa invasi yang dilakukan sudah mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat. Kami telah mengumumkan bahwa dalam keadaan apapun, kami tidak akan menarik diri dan hingga saat ini, dan ini adalah pencapaian diplomatik. Tidak ada tuntutan Amerika agar Israel menarik diri dari Lebanon, ujar Katz dengan penuh keyakinan. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Netanyahu yang bersikukuh tidak akan menarik diri dari Lebanon. Selama saya menjabat sebagai Perdana Menteri, kami akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan selama diperlukan, ucap Netanyahu tegas. Jika melihat dari strategi militernya, wilayah Lebanon merupakan salah satu wilayah strategis bagi Israel. Israel berencana menjadikan tempat ini bagi basis pertahanan agar rudal-rudal dari negara lain tidak masuk langsung ke Israel. Namun sekali lagi satu pertanyaan besar muncul. Apakah klaim dukungan Amerika ini benar atau justru hanya sekadar akal-akalan Israel semata? Mungkin cuplikan layar berita ini cukup menjadi jawaban bagi kita. Amerika dikabarkan sedang melakukan pembatasan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi basis konflik Israel. Langkah ini diduga sebagai upaya untuk meningkatkan pembatasan militer dan pemerintahan Israel. Langkah ini secara sekilas menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika tidak setuju dengan langkah militer Israel. Bahkan sempat terdengar kabar jika Amerika berencana untuk menarik persenjataannya. Salah satunya melalui sindiran yang tempo hari disampaikan oleh Wakil Presiden J. France. Ia menuturkan bahwa Israel sebaiknya patuh terhadap perjanjian dan mengungkit jika persenjataan yang mereka gunakan berasal dari pajak warga AS. Netanyahu tampak merasa tersindir atas pernyataan ini dan menyatakan bahwa akan memutuskan bantuan militer AS. Netanyahu menginginkan agar Israel tidak bergantung lagi pada Amerika Serikat. Memang tidak ada kabar atau berita yang benar-benar mengonfirmasi hal tersebut. Mengingat waktu pernyataan yang saling berdekatan membuat masyarakat berasumsi demikian. Netanyahu dan Israel memang memiliki keyakinan dapat memenangkan pertempuran. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Krisis militer sedang melanda Israel hari ini. Salah satunya adalah krisis kepemimpinan yang menghantam Batalion 52 Israel. Menurut informasi yang beredar, di Lebanon Selatan terjadi krisis serius dalam struktur komando pasukan lapis baja Israel. Mereka yang berada di Batalion ke-52 mengalami pukulan beruntut setelah beberapa pemimpinnya tewas. Padahal selama ini, batalion ini merupakan andalan tempur milik Israel. Rentetan korban yang menyasar perwira tinggi ini menunjukkan beratnya mempertahankan wilayah di kawasan Lebanon Selatan. Bahkan dikabarkan wilayah ini merupakan salah satu kawasan yang menelan banyak korban dari jajaran komando militer Israel. Korban-korban ini rata-rata merupakan hasil dari pesawat nirawak atau drone milik Hizbullah. Misalnya seperti serangan drone Hizbullah pada video ini. Perkara ini tentu saja menjadi satu permasalahan besar bagi negara Zionis tersebut. Mengingat di saat bersamaan, Israel juga menghadapi krisis tentara yang bisa dilibatkan dalam peperangan. Israel kini tidak hanya dihadapkan permasalahan desakan negara sekutu, melainkan juga ancaman dan desakan negara lain. Rompi parasut mencegah kamu dari masuk angin saat berlibur. Cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Situasi dalam negeri tak terkendali, Netanyahu hadapi gelombang protes. Salah satu negara yang dianggap paling mengancam Israel adalah Turki. Menurut surat kabar Israel,
Turki dinyatakan sebagai negara paling mengancam bagi mereka. Hal ini tentu tidaklah keliru, mengingat Turki merupakan negara yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO. Selain itu, Turki memiliki kemampuan kemandirian pertahanan hingga mencapai angka 80%. Erdogan yang merupakan pemimpin Turki juga kerap melancarkan ancaman ke Israel. Agaknya hal-hal inilah yang membuat Turki dilihat sebagai ancaman. Di tengah konflik dengan Lebanon yang belum berakhir, Netanyahu juga harus menghadapi tekanan dari dalam negeri. Gelombang demonstrasi dan penuntutan terhadap Netanyahu terjadi di beberapa wilayah. Demonstrasi dilaporkan setidaknya terjadi di Tel Aviv, Yerusalem, Karkur, Afula, Rosh Pina, Naharia, hingga Beersheba. Tuntutan demonstrasi ini terutama menyoroti ketidakpuasan publik terhadap pemerintah Netanyahu dan menuntut pertanggungjawaban. השלט הזה הוא בעצם ציטוט מהספר 1984, שהשבוע לפני 77 שנים בעצם הוא יצא לאור. ג'ורג' אורוול כתב דיסטופיה על מצב בעקבות מלחמת העולם השנייה, על איך בעצם דמוקרטיות יכולות להפוך לדיקטטורות, וזה מה שבעצם אנחנו חווים ועוברים. Di Tel Aviv sendiri ada ribuan orang yang berkumpul di lapangan Habima dan menjadi salah satu aksi terbesar di Israel waktu itu. Protes terhadap Netanyahu ini juga menuntut agar ia diturunkan dari kekuasaan sebagai PM Israel. Beberapa pihak menuduh Netanyahu sengaja memperpanjang konflik demi kepentingan pribadinya semata. Besar kemungkinan ini berkaitan dengan keinginan Netanyahu untuk maju dalam pemilihan umum. Donald Trump juga sempat menyampaikan bahwa saat ini semua orang Yahudi lelah dengan Benjamin Netanyahu. Kutipan ini sendiri merupakan laporan dari buku yang berjudul Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump. Bahkan dalam buku dikisahkan jika Trump mengancam perceraian antar sekutu dekat selama panggilan telepon yang dilakukan. Semua orang muak dengan Anda, Bibi, tegas Trump kepada Netanyahu. Semua orang Yahudi muak Anda, bahkan 2 orang Yahudi dalam panggilan ini pun muak Anda. Tambahnya lagi, Donald Trump menyatakan hal ini sebagai bentuk desakan agar Netanyahu mematuhi perundingan kesepakatan dengan Iran. Trump bahkan terang-terangan akan menarik diri jika Israel kembali berulah, terutama di Lebanon. Sambungan telepon ini mengisyaratkan bahwa Amerika nampaknya hampir tidak memungkinkan terlibat dalam lagi pertempuran. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa Amerika sempat mendesak Israel agar menghentikan serangan ke Gaza. Meskipun kebenaran dari buku tersebut belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya oleh Washington, namun banyak pihak menilai bahwa kejadian aslinya tak jauh berbeda. Itulah ulasan makin memanasnya hubungan Amerika-Israel. Akankah panasnya hubungan ini menjadi akhir dari perjalanan Israel? Mengingat negara tersebut sudah kehilangan dukungan baik dari luar maupun dalam negeri. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.